Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Syarah Kafrawi terhadap Matan Jarumiyah Babul Istisna. Ini adalah bab istisna. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini musannif wa syarih. Ya. Babul istisna ini adalah bab istisna. Nah, istisna pengecualian ya secara bahasa. Nah, ini secara istilah nggak beliau jelaskan di sini nggak apa-apa nanti ada. Ini kita baca Jarumiyah dulu. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Adapun bermula huruf-huruf istisna itu ada 8. Wahya dan dianya 8 itu illa dan ghairu dan siwa, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Ini beliau bilang huruf-huruf istisna. Padahal huruf istisna cuma satu yaitu illa. Yang lain bukan huruf. Yang lain isim. Ghairu, siwan, suwan, sawaun, isim. Khala, ada, hasya, khilaf. Ada yang bilang fi'il, ada yang bilang huruf. Nah, jadi bilang Syekh Jarumiyah menyatakan bermula huruf istisna itu ada 8, yakni illa. Ini taglib saja, tujuannya taglib, ya kan? Karena illa termasuk huruf istisna yang pokok, nah, maka yang lain seolah-olah diikutkan dia, disebut taglib. Sebenarnya 8 adat istisna ini dibagi 3 ini. Huruf, satu huruf yang disepakati, kehurufannya illa, kemudian isim yang disepakati keisimannya, ghairu, siwa, suwan, sawaun. Kemudian khala, ada hasya, khilaf. Ada pendapat bilang dia fi'il, ada pendapat bilang dia huruf jar kan. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Maka bermula mustasna dengan illa. Mustasna, mustasna maknanya kalimat yang berada sesudah illa. Kalimat yang berada sesudah illa kita sebut mustasna. Maka mustasna dengan illa yunsabu itu dinasabkan akan dianya mustasna. Idza kana bila adalah kalam itu tam, itu mujab. Kalam tam maknanya kalam yang sempurna. Fi'il sudah dapat fa'ilnya, disebut kalam tam. Fi'il lazim sudah ada fa'ilnya, kalam tam. Fi'il muta'adi sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, sudah ada maf'ulnya, disebut kalam tam. Fi'il majhul sudah ada naib fa'ilnya, disebut kalam tam. Mubtada sudah ada khobarnya, disebut kalam tam. Adapun mujab, makna mujab positif, nggak ada nafi di belakangnya, nggak ada tidak, nggak ada jangan, nggak ada istifham nanti. Jadi kalimat sesudah illa kita baca nasab wajib bila mustasna itu berada dalam kalam yang sempurna, kalam itu positif, nggak ada negatifnya. Mana contohnya nahu seperti qamal qaumu illa zaidan, telah bangunlah kaum kecuali si Zaid. Ini kita lihat. Mustasna dengan illa. Apa maksud mustasna? Kalimat sesudah illa. Sesudah illa yaitu zaidan di sini ya. Kalimat sesudah illa kita baca nasab. Yakni illa zaidan. Tidak boleh zaidun. Apabila kalam itu sempurna. Makna sempurna fi'il sudah ada fa'il. Qama sudah ada al-qawmu. Mujab maknanya enggak ada nafi. Bukan ma qoma kan. Nah itu. Kalam tam lagi mujab, wajib nasab ba'da illa. Nah itu. Zaman dulu kita hafalnya begitu. Wa kharajan nasu illa amran. Keluarlah manusia kecuali si Umar. Illa adat istisna amran mustasna. Dia berada dalam kalam tam. Yaitu kharajan nasu. Kharaja fi'il lazim. Sudah ada fa'ilnya. Berada dalam kalam mujab. Yaitu alhamdulillah. Nggak ada nafinya. Maka wajib nasab. Kharajan nasu illa amran. Nggak boleh illa amrun. Budi Muyasir, kitab Syarah Kafrawi. Jarumiyah nih. Ini Jarumiyah dulu, nanti Kafrawinya di bawah. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Dan jika adalah kalam itu yang dinafikan. Manfiyan isim maf'ul. Jika adalah kalam itu dinafikan. Makna dinafikan, ya dalam kalam itu ada manafi, ada la nafi, ada nahi, ada istifham. Enggak? Apabila adalah kalam itu yang dinafikan, itu taman, sempurna. Nafi, tapi tam, fi'il, fa'il. Dan jaza fihil badalu nisya. Boleh padanya mustasna.
Nisya boleh padanya mustasna dengan illah al-badalu oleh badal, wan nasbu dan oleh nasab. Nasab alal istisna di atas istisna. Jadi kalau berada dalam kalam tam lagi nafi boleh dua. Boleh kita nasab sebagai istisna, boleh juga kita badal. Kita badal kepada mustasnamen, tergantung mustasnamennya bagaimana. Kang Fi'i. Waalaikumsalam Ustaz Rafi'i. Masya Allah. Nahu ini Ustaz nih. Kembali ke nahu. Mana contohnya? Nah, ini ketinggalan nih. Maqamal qaumu. Contohnya maqamal qaumu illa zaidan wa illa zaidun. Nah ini. Maqamal qaumu tambah qaumu di sini. Maqamal qaumu illa zaidan. Tadi kata beliau, bila mustasna berada dalam kalam manfi, maqamal qaumu. Manfi ini ada namanya. Lagi tam sempurna. Maknanya koma fi'il udah ada fa'ilnya. Maqamal qaumu. Gak sempurna, ada nafi. Sesudah illah, boleh kita baca dua. Boleh zaidan masuk sebagai istisna. Boleh illa zaidun. Kalau zaidun kita baca, kita badal kepada qaumu. Maqamal qaumu illa zaidan. Maqamal qaumu illa zaidun. Boleh. Ya. Kalau kita baca illa zaidan, illa huruf istisna. Zaidan masuk sebagai mustasna. Tanda nasab fathah. Kalau kita baca illa zaidun, illa huruf istisna. Zaidun badal kepada qaumu. Nah, itu. Nanti syarahnya. Ini baru jurumiyah. Wa in kanal kalamu naqisan, dan jika adalah kalam itu yang kurang. Jika adalah kalam itu yang kurang. Mana kurang di sini? Nah, fi'il belum ada fa'ilnya. Kalau fi'il lazim atau fi'il muta'adi, fi'il udah ada fa'il belum ada maf'ulnya. Belum ada maf'ulnya langsung ada illanya. Nah, bila adalah kalam itu kurang, karena ala hasabil awamili, niscaya ada iya. Iyanya mustasna bi illah. Ini fa'il kana domer kembali ke mustasna bi illah. Dan jika adalah kalam itu kurang, niscaya ada ianya mustasna, itu ala hasabil awel. Di atas sekira-kira amel, tergantung permintaan amel. Kalau amel minta rofa, kita rofakan. Minta nasab, kita nasab. Minta jar, kita jar. Contoh nahu, maqama illa zaidun. Nah, itu kah? Maqama illa zaidun. Tidak berdiri kecuali oleh si Zaid. Jadi kalau kalam nakis itu mesti nafi dia. Kalam nakis itu mesti nafi. Ma manafi, koma fi'il madhi mabni di atas fathah. Koma fi'il, dia belum dapat fa'il, sudah ada illah. Belum dapat fa'il, sudah ada illah. Ini namanya nakis, kurang. Jadi sesudah illah kita baca apa? Sesuai kebutuhan amel sebelum illah. Karena koma butuh fa'il, berarti zaidun langsung fa'ilnya. Ma koma illa zaidun. Tidak berdiri kecuali oleh si Zaid. Langsung jadi fa'il. Masya Allah. Ustaz Rafi. Wa ma darabtu illa zaidan, dan tidaklah aku pukul kecuali akan si Zaid. Manafi darabtu fi'il dan fa'il. Ini darabtu ini fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi baru sempurna, harus ada fa'il, harus ada maf'ul. Sebelum ada maf'ulnya sudah ada illa. Berarti sesudah illa zaidan ini kita sebut maf'ul daraba. Enggak disebut mustasna, kan? Wa ma darabtu illa zaidan. Tidak aku pukul kecuali akan si Zaid. Ya itu. Wa ma marartu illa bizaidin, dan tidaklah aku bertemu kecuali dengan si Zaid. Ini memang terang ada bi huruf jar kan? Nah, itu yang paling pokok. Kesimpulannya mustasna bi illah. Kalimat sesudah illah bila dia berada dalam kalam tam lagi mujam mesti nasab. Enggak boleh lain. Berada dalam kalam tam mamfi boleh dua, boleh nasab, boleh badal. Berada dalam kalam nakis, yang kalam nakis itu pasti nafi sesuai dengan kebutuhan amil. Yang paling pokok dia pembahasan illah. Karena yang lain nanti bergantung kepada atau diikat kepada illah. Kalau kita ada paham illah, yang lain paham insya Allah. Nah itu. Wal mustasna bi ghairi wasiwan wasuwan wasawain majrurun la ghairu. Bermula mustasna dengan ghairi. Mustasna dengan ghairi berarti kalimat sesudah ghairi. Ya kan?
Mustasna bi ghairi maknanya kalimat kalimat yang berada sesudah ghairi. Bermula mustasna dengan ghairi, siwan, suwan, sawain itu dijarkan, dijarkan. Dia selalu majrur karena jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ghairu nanti sesudahnya mudhaf ilaih, mudhaf siwa sesudahnya mudhaf ilaih majrur. La ghairu, tidak selainnya majrur, jaizan itu yang boleh. Ini la nafi jenis nih, la ghairu jaizan. La ghairu jaizan. Bukan la nafi jenis, la amal laisa, la ghairu jaizan. Sip, khabarnya madhuf. Tidaklah selainnya majrur itu yang dibolehkan. Maaf. Nah, itu bismillah. Sambil ngopi. Nanti penjelasannya. Jadi kalimat sesudah ghairi majrur. Ghairi itu sendiri bagaimana cara bacanya? Apakah ghairu, apakah ghairu, apakah ghairi? Nanti dia persis seperti kalimat sesudah illah. Kalimat sesudah ghairu jar. Adapun ghairu itu sendiri dia persis seperti kalimat sesudah illah di atas. Tergantung kalamnya apa. Kalam tam lagi mujab, kita baca ghairu. Kalam tam lagi manfi, kita baca ghaira boleh, ghairu boleh. Kalam nakis, tergantung amelnya. Nah, itu. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbu wa jarhu. Dan bermula mustasna dengan khala. Kalimat yang berada sesudah khala. Dan ada sesudah ada dan hasya itu yajuzu. Bolehlah oleh nasabnya mustasna, wajaruhu dan bolehlah oleh mengjarkan mustasna. Kalimat yang berada sesudah khala boleh dinasab, boleh dijar. Kalau kita nasab berarti khala fi'il. Nasab itu sebagai maf'ulnya. Kalau kita jar berarti khala ada hasya huruf jar. Nah, itu. Contoh, nah ini salah ini. Tadi udah ada tambahan. Maqamal qawmu ini yang benar di sini ada yang ketinggalan. Maqamal qawmu illa zaidan. Ini Ustaz. Memang kelihatannya sama kan? Tapi ini ada yang ketinggalan tulis. Biar beda. Maqamal qawmu illa zaidan. Ini baru maqama illa zaidan. Nah itu. Mana contoh? Khala ada hasya. Qamal qawmu khala zaidan wa zaidin. Boleh kan? Qamal qawmu bangunlah kaum itu khala zaidan selain si Zaid wa khala zaidin. Nah, jadi kalau khala zaidan khala fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, zaidan maf'ulnya. Kalau khala zaidin khala huruf jar, zaidin majrur tanda jar kasrah. Itu aja. Qamal qawmu ada amran wa amrin hasya bakran wa bakrin. Nah, ini selesai jerumiyah baru kafrawinya. Nah, insya Allah ini kitab I'rab nih kadang ya apa namanya kurang-kurang semangat dikit kan nggak apa-apa semangat harus dipertahankan namanya kita belajar kan. Hmm, makanya nggak khatam-khatam kan. Nah, udah lama nih saya baca ini udah berapa tahun yang lalu nggak khatam-khatam karena I'rab nih kalau kita baca sendiri ngantuk karena saya baca kitab sendiri nggak ada pendengar. Babul istisna'i tadi kan judul di atas babul istisna'i babu taqaddama i'rabuh. Bermula babu itu telah terdahululah i'rabnya babu. Babu khabar boleh, mubtada boleh, maf'ul boleh, ya kan? Banyak cara i'rab. Wa babu mudhafun. Babu itu jadi mudhaf wal istisna'i mudhafun ilaih. Istisna itu mudhafun ilaih, majrurun itu majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bermula tanda jarnya istisna itu kasrah yang zahir pada akhirnya itu. Masya Allah. Wahurufu al wawu lil istina. Waw itu waw istina. Jadi waw ibtida ya sama dengan waw istina. Di sini waw istina beliau nggak beliau bilang waw ibtida. Padahal hurufu mubtada kan. Sering kita dengar kalau waw di depan di belakang mubtada namanya waw ibtida. Nah, tapi di sini istina berarti sama aja. Mananya waw alinea baru. Waw alinea baru itulah waw istina dan waw ibtida.
Al-wawu lil isti'nah, waw itu bagi isti'nah. Nah, hurufun mubtadaun, hurufun itu mubtada marfu'un bil ibtida, marfu' dengan ibtida, tidak amil ma'nawi ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, bermula tanda rafa'nya huruf itu dhammah yang zahir pada akhirnya kalimat huruf. Wa hurufu mudhafun, huruf itu mudhaf, wal istisna'i mudhafun ilaih. Istisna itu jadi mudhaf ilaih. Samaniyatun khabarun marfu'un. Samaniyatun itu jadi khabar. Itu marfu'. I'rab. Ya. Wahia. Tadi huruful istisna'i samaniyatun. Huruf istisna itu ada 8 wahia dan dianya 8. Wahia, hiya dhamirun munfasilun mubtada'un. Hiya itu dhamir munfasil, mubtada mabni alal fathah pada maharofah, mubtada. Illa wa ma'utifa 'alaiha fi mahalli raf'in khabarun. Dan bermula illa dan ma yang diatafkan akan dianya ma di atasnya illa pada maharofah itu jadi khabar. Jadi wahia illa wa ghairu siwan suwan ngah. Illa dan ma'tuf alaih. Illa dan semua 7 kalimat yang berada sesudah illa diatafkan kepada illa pada maharofah jadi khabar hiya. Kalau ada teman-teman yang pengen bertanya nanti boleh silakan ketik ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa ya tinggalin ya. Wa ghairu wasiwan bi kasri sin. Ghairu dan siwan. Siwan kita baca dengan kasrah sin. Waswan bi dhammiha dan dengan dhammahnya sin. Maksuraini hal keadaan siwa dan suwa, maksur keduanya. Maksur kan? Suwan. Wasawaun dan sawaun bil fathi. Kita baca dengan fathah wal kasri dengan kasrah. Jadi sawaun ini boleh sawaun, boleh siwaun. Bil fathi wal kasri dengan fathah dan kasrah mamdudan. Hal keadaan sawaun itu yang mamdud. Mamdud maknanya pakai hamzah. Sawaun. Ya. Ya. Ya, terima kasih Rashid Ridho. Masya Allah ini Syekh Rashid Ridho, pengarang tafsir Al-Manar. Fal awwalu karidho, maka bermula yang pertama itu seperti ridho. Siwa itu wadannya ridho. Wasani kahudan. Yang kedua itu seperti hudan, suwan, hudan. Wasalisu yang ketiga itu kasamain, seperti samain ya. Sawain, samain. Warabi'u kabinain. Yang keempat itu seperti binain. Mana yang keempat tadi sawa bisa kita baca siwa. Siwaun berarti binaun, binain. Wa khala ada hasya, wa khala wa ada wa hasya. Sebentar ini harus verifikasi lagi. Sudah dibilang udah sejam nih. Dok suruh berhenti. Nah, ini bisa lagi. Wa khala wa ada wa hasya hadhil adawatu ma'tufatun ala mahalli illa. Bermula ini adat 3 khala ada hasya itu ma'tufah. Diatafkan kepada mahal illa. Ataf pada mahal illa jadi khabar hiya. Ya, itu. Ini baru penjelasan. Wa'lam annal istisna'a ma'khudun minas sani. Ketahui olehmu bahwa sungguh istisna itu diambil dari kata sani. Bahwa dianya sani itu arujung kembali. Kembali ke belakang untuk mengeluarkannya. Nah itu, kembali untuk mengecualikannya. Fa inna fihi ruju'an ilal hukmi sabi'. Karena bahwa sungguh dalamnya istisna itu ada kembali kepada hukum terdahulu. Kembali kepada hukum terdahulu. Qamal qawmu. Bangunlah kaum. Kecuali kaum yang tidak bangun itu si Zaid. Ya. Ada semacam kembali ke belakang kemudian dia dikeluarkan. Ini hubungan makna. Inna fihi karena bahwa sungguh dalamnya istisna itu ada kembali kepada hukum terdahulu. Kembali untuk mengeluarkannya. Idh huwa ikhraju ma ba'da illa au ihda akhawatiha aina dhairiha min hukmi ma qabla. Karena dianya istisna itu mengeluarkan ma sesudah illah. Karena dianya istisna itu mengeluarkan sesuatu sesudah illah atau salah satu dari teman-temannya. Akhawat ini secara lugawi artinya saudara. Akhawat jamak dari ukhtun. Ukhtun, ukhtani, akhawat. Jadi saudara. Kalau saudara itu biasanya kan ada hubungan perasaan ya kan? Bagaimana huruf disebut saudara? Kita biasa inna, anna, ka'anna, inna dan saudaranya. Inna, anna, ka'anna. Seolah-olah itu dia saling bersaudara. Makanya di sini maknanya ditakwil. Saudara di sini bukan saudara seperti saudara manusia. Nadhairiha. Yang sebandingnya. Yang tugasnya sama. Nah, itu.
Jadi inna anna, inna dan saudaranya maknanya apa? Inna dan yang sebanding dengannya yang tugas sama. Begitu juga illa dan salah satu teman-temannya di sini. Karena dianya istisna itu mengeluarkan sesuatu sesudah illa atau sesudah salah satu dari teman-temannya inna. Apa temannya illa? Artinya nadhairiha. Perbandingan-perbandingannya illa. Dikeluarkan, dari mana dikeluarkan? Min muta'alaq kepada ikhraj. Min hukmi ma qablaha, dari hukum ma sebelumnya illa. Wa idkhaluhu, dan memasukkannya ma fin nafi, pada nafi awil isbat atau dalam isbat, tergantung kalam. Qamal qaumu, bangunlah kaum. Illa Zaidan, kecuali si Zaid. Karena sebelumnya isbat, sesudahnya nafi. Berarti si Zaid nggak berdiri kan? Nah, kalau sebelumnya nafi, sesudah illa isbat. Masya Allah. Wa hurufuhu, dan bermula hurufnya istisna itu 8 tadi. Adawatuhu dallatu alaih. Dan bermula huruf-hurufnya istisna artinya alat-alatnya istisna. Yang menunjukkan ia atasnya istisna sama niyatun itu ada 8. Jadi Syekh Jarumiyah menulis huruf maksudnya bukan huruf. Alat. Jadi alat. Jadi umum kan? Adat itu umum. Jadi bisa huruf, bisa fi'il, bisa isim. Jadi mentakwil dikit. Wasummiyatil adawatu hurufan tagliban li'illa. Dan dinamakan akan adat-adat tadi sebagai huruf tagliban. Karena mentaglib, memenangkan bagi illa. Memenangkan bagi illa ala ghairiha, atas lainnya illa. Itu tadi sudah saya jelaskan dari awal. Sebenarnya bukan huruf semua kan. Cuma disebut huruf untuk taglib. Biasa taglib dalam bahasa Arab. Isya ini, ya, dua isya maksudnya maghrib dan isya kan. Dimenangkan sisi Aisyahnya. Nah, ini 2 bulan, maknanya masa matahari dan bulan. Abawa ini bapak ibu, padahal satu perempuan satu laki-laki, kita sebut abawa ini bapak ibu, ibu bapak. Walidaini bapak ibu. Jadi dinamakan akan adat sebagai huruf tagliban karena memenangkan bagi illa ala ghairiha, atas lainnya illa. Kenapa illa dimenangkan? Li'anna hal aslu fi amali hadzal babi. Karena illa itu asal pada amal ini bab. Jadi pokok. Pokok huruf istisna itulah illa. Kan semua ada pokoknya kan? Induk huruf nida itu ya. Induk huruf istisna itu illa, induk huruf nasab itu an. Ya. Jadi semua ada induknya dia. Idhiya fil hakikati salah satu aksamin. Ini ta'lil, kenapa ini disebut taglib? Karena dianya adat istisna. Karena dianya adat istisna, pada hakikatnya itu 3 kelompok. 3 pembagian. Huruf istisna tadi 8. Itu sebenarnya pada hakikatnya dibagi 3 dia. Ada 3 macam. Apa 3 macam? Harfun bittifaqin. Macam pertama, yang pertama huruf dengan sepakat. Sepakat ulama nahwu menyatakan dia huruf, bahwa illa. Dianya huruf itu illa kan? Ini illa huruf. Wasmun bittifaqin, dan isim dengan sepakat juga. Nah, disepakati keisimannya wahwal arba'atul lati ba'daha. Dianya isim itu 4 yang ada ia sesudahnya illa. 4 yang berada sesudah illa isim. Nah, yaitu ghairu, siwan, suwan, dan sawa'u, ini isim. Kelompok ketiga mutaradidun bainal harfiyati wal fi'liyati. Mutaradidun saya memaknai mondar-mandir, nggak tahu makna lain. Mondar-mandir antara huruf dan fi'il. Mana mondar-mandir? Ada yang bilang dia huruf, ada yang bilang dia fi'il. Nah, itu mondar-mandir. Apa bahasa Indonesia yang benar dan bagus? Jangan mondar-mandir. Nggak tahu nih, harus lihat kamu bahasa Indonesia-nya dulu. Apa makna mutaradidun yang cocok? Gua pengertiannya paham kita kan? Mutaradidun. Mutaradidun itu mondar-mandir. Mutaradidun. Coba ketik yang tahu, yang bisa memaknai dengan cocok. Mutaradidun, ragu-ragu, bimbang, bimbang. Ya, maju mundur, benar juga maju mundur.
Mutaraddidun, bimbang antara huruf dan fiil. Ya, ada yang bilang huruf, ada yang bilang fiil. Wahia salah satu baqiyatu, dan dianya yang mundar-mandir antara huruf dan fiil itu tiga yang tersisa tadi, yaitu khala, ada, dan hasya. Masya Allah. Lanjut lagi, kita lanjut. Masih ada kah? Masih ada yang nyimak. Nah, ini yang pertama mustasna biillah. Wa idza aradta ma'rifata hukmi kullin minha fal mustasna. Bila engkau bermaksud akan mengenal hukum tiap-tiap darinya 8 huruf istisna. Fal mustasna, maka bermula mustasna. Nah, ya kan? Al-fa'u fa'ul fasihah. Fa di fal mustasna itu fal fasihah namanya. Fal fasihah itu fa yang berada di jawab syarat takdir. Fa yang menjadi jawab syarat takdir. Jadi di belakangnya seolah-olah ada takdir syarat nih. Beliau mentakdirkan. Wa iza aradta. Bila engkau bermaksud akan mengenal hukum tiap-tiap darinya 8 huruf tadi. Fal mustasna. Maka bermula mustasna ya. Nah itu fal fasihah. Wal mustasna mubtadaun marfu'un bil ibtida. Mustasna itu mansub marfu' mubtada marfu' dengan ibtida. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Bermula tanda rafa'nya mustasna dhammah yang ditakdirkan alal alif. Mana amin zuhuri hatta adzuru, terhalang dari zahirnya alif oleh uzur karena dia isim maksur. Isim maksur. Fal mustasna bi illa al ba'u harfu jarin. Ba itu huruf jar, illa fi mahalli jarin. Illa di sini kan mabni ala sukun pada mahal jar majrur bibi. Wa illa fi mahalli jarin wal jar wal majruru muta'allaqun bil mustasna. Nah, dan jar dan majrur itu muta'allaq dengan mustasna. Bi illa muta'allaq kepada mustasna. Maka bermula yang dikecualikan dengan si illa. Yun sabu itu dinasabkan. Yun sabu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' mabniyun lil majhuli, mabni bagi majhul. Naibul fa'ili dhamirun mustatirun. Bermula naib fa'ilnya itu dhamir yang tersembunyi fi mahalli raf'in pada mahal rafa'. Takdirhu bermula takdirnya dhamir huwa. Ya'udu yang kembali ianya huwa alal mustasna. Ya. Maka bermula mustasna dengan illa itu dinasabkan akan dianya mustasna. Idza, idza kana idza darfun lima yastakbilu minaz zaman. Idza itu darah bagi ma yang mustakbalia dari zaman. Idza darah mustakbal menunjukkan kepada masa depan. Nah, ini penting nih. Bukan penting, ini jarang kita baca kan. Idza itu darah mustakbal, khafidun li syarti. Itu yang mengkhafatkan bagi syaratnya. Idza itu daraf yang mengkhafatkan ianya daraf bagi syaratnya. Apa maksud idza mengkhafatkan syaratnya? Jadi idza itu jadi mudhaf dia. Jumlah sesudahnya jadi mudhaf ilaih. Itu kalau kita mau i'rab lengkap. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Idza daraf mabni ala sukun pada mahal nasab. Mudhaf idza jumlah sesudahnya mudhaf ilaih. Nah, itu maknanya idza daraf bagi ma yang mustaqbal ia dari zaman khafidun. Daraf yang mengkhafatkan ia bagi syaratnya. Mansubun bijawabihi yang dinasabkan dengan jawabnya. Idza sendiri daraf mansub. Siapa yang menasabkan? Jawabnya. Ini terjadi khilaf panjang banget di pembahasan idza. Jadi idza dinasabkan oleh syarat, oleh jawabnya nanti di depan. Tapi dia punya tugas juga. Dia mengjarkan mudhaf ilaihnya. Nah itu. Mansubun bijawabihil mahdhufi yang dinasabkan dengan jawabnya yang mahdhuf. Di sini jawab idza mahdhuf. Al-madluli alaihi bil fi'li qablahu yang ditunjukkan atasnya mahdhuf dengan fi'il sebelumnya idza. Ya. Ini nggak perlu kita ini kan udah pernah saya bahas sebelumnya ini di kitab ini juga. Antara pro kontra kan. Bagaimana idza dinasabkan oleh jawabnya sudah pernah kita bahas. Wa kana fi'lun madhin naqisun dan kana itu fi'il madhi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara, merafa'kan ia akan isim, menasabkan ia akan khabar. Al kalamu ismuha marfu'un. Kalam itu isimnya kana marfu'. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Aman. Taman. Taman khabaruha. Taman itu menjadi khabarnya illa. Khabarnya kana mansub. Wal jumlatu min kana. Bermula jumlah dari kana, wasmiha dan isimnya kana, wa khabariha dan khabarnya kana.
fi mahalli jarin pada mahal jar bi idhafati idza ilaiha dengan idhafah idza kepadanya jumlah. Nah, itu tadi idza kana. Jadi kana isim dan khabarnya pada mahal jar dia. Jadi mudhaf ilaih idza. Mujiban khabarun sanin. Mujaban kita baca mujaban. Idza kana al-kalamu tamman mujaban. Bila adalah kalam itu sempurna, itu mujab. Jadi mujaban ini boleh jadi khabar kedua, boleh na'at. Mujaban khabarun sanin. Mujaban itu khabar yang kedua mansub au na'tun li tamman atau na'at bagi tam. Nah, tapi kalau dia jadi na'at ini ada perselisihan karena khabar pada hakikatnya na'at. Nggak boleh kita na'at kepada na'at kan? Nah, tapi nanti ada pendapat yang membolehkan. Makanya lebih kuat di sini taman mujaban, taman khabar pertama, mujaban khabar kedua. Bila adalah kana, bila adalah kalam itu sempurna, itu mujab. Yakni, ya, kita baca sedikit lagi, jangan kepanjangan ntar pemirsa ngantuk. Yakni bermaksud oleh musannif annahu yajibu nasbul mustasna biillah. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajiblah oleh menasabkan mustasna dengan illah inda tamamil kalam. Ketika sempurna kalam, sempurna bidzikril mustasnamen dengan disebutkan mustasnamen. Wa ijabihi dan ketika ijabnya kalam. Wajib nasab mustasna biillah. Wajib kita nasab kalimat sesudah illah bila berada dalam kalam tam. Makna kalam tam di sini ya sudah ada mustasnamennya. Sebelum illah sudah ada mustasnamen. Dan bila kalamnya ijab positif. Apa makna ijab? Isbatihi isbatnya kalam positif. Bi alam yataqaddamhu nafyun aw shibhuhu. Dengan bahwa tidak mendahului akannya kalam oleh nafi atau serupanya nafi ya. Nah, nafi mala serupa nafi istifham. Istifham itu dianggap serupa nafi. Ya, itu Ustaz Rafi'nya. Bagaimana penjualan tehnya? Lancarkah Ustaz? Jadi kesimpulannya kalimat sesudah illah kita nasab bila dia berada dalam kalam tam lagi mujab. Sawa'un kanal istisna'u muttasilan, sama saja adalah istisna itu muttasil au munqati' nanti, ya kan? Au munqati' di depan. Sama saja adalah istisna itu muttasil. Apa maksud istisna muttasil? Bi angkanal mustasna min jinsil mustasnamin. Dengan bahwa adalah mustasna itu dari jenis mustasnamin. Baik mustasnanya muttasil artinya kalimat sesudah illah itu bagian dari kalimat sebelum illah, satu jenisnya kan. Qamal qaumu illa zaidan. Zaidan kan bagian dari kaum. Baik istisna itu mutasil atau mungkate. Kalau mungkate mustasna bukan bagian dari mustasnamen. Qamal qaumu illa himaran. Bangunlah kaum kecuali keledai. Keledai bukan bagian dari kaum. Namanya mungkate ya. Jadi baik istisna mutasil atau mungkate. Bila illah berada dalam kalam tam lagi mujab, tetap kita nasabkan sesudahnya. Mana contohnya? Nahu qamal qaumu illa zaidan. Nah itu. Qamal qaumu illa zaidan. Zaidan kita baca. Zaidan mustasna yang berada sesudah illah. Berada dalam kalam tam. Qamal qaumu tam. Mujab, enggak ada nafi. Nahu